dunia terang. Di Jombang kota pendidikan gemilang, merdeka belajar cita-cita bersama. Angkatan 11 majukan kita. Maju terus pantang mundur, ilmu ditanam siswa disubur, harapan tinggi masa depan cerah, Angkatan 11 tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Erna Susanti, guru di SMP Negeri 2 Jombang. Saat ini saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan ditemani oleh Bu Vivin Lufiatin. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Jombang. Assalamualaikum Bu Vivin. Iya, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah hari ini baik. Oke. Ini Bu, saya akan melakukan suatu percakapan praobservasi terkait supervisi akademik yang akan dilakukan. Apakah Bu Vivin punya waktu longgar? Oke. Ya, baik Bu Vivin. Untuk supervisi akademik itu sendiri memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Bu Vivin lakukan. Kemudian sebelum kita melakukan supervisi akademik, maka kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang akan kita lakukan. Nah, percakapan ini Bu Vivin untuk mengetahui kesiapan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Vivin. Seperti itu Bu Vivin. Bagaimana? Nanti dalam pembelajaran yang saya lakukan besok, ya nanti saya menggunakan tujuan pembelajaran itu yang pertama, siswa itu mampu dan memahami apa sih arti LHO itu dulu. Kemudian nanti yang kedua, anak-anak harus bisa mampu memahami langkah-langkah menulis teks LHO. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu menulis teks LHO berdasarkan struktur yang sudah dibahas. Oke, jadi seperti itu tujuan pembelajarannya ya Bu Vivin, seputar tentang teks LHO itu, mulai anak-anak memahami, menulis dan membuat laporan seperti itu ya Bu Vivin. Baik Bu Vivin, kalau sudah jelas tujuan pembelajarannya seperti itu, lalu apa area pengembangan yang hendak dicapai Bu Vivin? Nah, area pengembangan pembelajaran yang saya lakukan nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu Erna. Nanti diferensiasi itu nanti ada 3 prosesnya, yaitu yang pertama konten, kita menjelaskan tentang apa sih arti LHO itu, kemudian langkah-langkahnya, kemudian strukturnya dalam membuat LHO. Kemudian yang kedua yaitu proses, nanti anak berkelompok membuat teks menulis LHO itu tadi. Kemudian yang ketiga produk, berarti anak nanti berpresentasi ke depan untuk membahas, untuk menyampaikan hasil yang sudah dicapai tadi, produk yang sudah dikerjakan secara kelompok tadi. Oke, baik Bu Vivin. Jadi area pengembangannya adalah seputar pembelajaran berdiferensiasi maupun mulai dari konten, proses sampai ke produknya. Oke, baik Bu Vivin, dari area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi tadi, apakah ada kaitannya dengan dimensi pada P5? Nah, itu nanti dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran diferensiasi, anak-anak itu nanti bisa bernalar kritis, berkreatif untuk membuat teks LHO yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka kunjungi. Nah, itu nanti anak-anak bisa menuangkan hasil yang sudah mereka kunjungi itu di sebuah kertas nanti secara kelompok. Nah, itu nanti anak-anak bisa untuk menyampaikan di depan di kelas itu nanti bisa menyampaikan mengembangkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka amati. Oke, baik Bu Vivin. Anak bisa berpikir kreatif. Iya, mantap sekali ya Bu Vivin. Tentunya kalau seperti itu sudah terintegrasi dengan kompetensi sosio-emosional siswa juga ya Bu Vivin. Baik Bu Vivin, lalu kalau sudah tadi Bu Vivin menjelaskan panjang lebar area pengembangannya seperti itu tadi, strategi yang akan digunakan Bu Vivin itu apa? Metode pembelajaran yang saya lakukan nanti problem based learning ya. Untuk
pertamanya, lalu langkah untuk pertemuan yang pertama. Untuk yang kedua nanti project based learning. Nah, itu nanti 2 langkah yang kita lakukan dalam pembelajaran ini. Oke. Lalu metode yang dipakai menggunakan apa, Bu Nah, itu Vivi? tadi PBL yang untuk langkah pertama, kemudian pertemuan yang kedua nanti PJBL itu. Nah, iya. Nah, itu nanti metode yang kita gunakan itu tanya jawab dulu, kemudian berdiskusi, kemudian menyampaikan penugasan. Oke, Nah, itu ya. baik Bu Vivin. Jadi model pembelajarannya nanti bisa menggunakan PBL untuk pertemuan pertama, kemudian PJBL untuk pertemuan kedua dengan metode tanya jawab, diskusi dan penugasan. Kayaknya seru sekali nih pembelajaran yang akan dilakukan Bu Vivin ini nanti. Bikin kreatif. Nah, Iya, iya, iya. supaya anak-anak itu punya nalar kritis. Nah, masuk pada P5 ya. Iya, masuk pada profil, masuk pada dimensi penilaian P5 juga. Bu Vivin, kalau sudah seperti itu dengan model pembelajaran metodenya yang saya pikir sangat menarik sekali, Bu Vivin menggunakan media apa? Media itu nanti media itu nanti saya akan menyampaikan anak-anak melewati Canva dulu. Canva. Kemudian nanti ada video. Pertama saya menyampaikan ke anak-anak dulu lihat YouTube. Misalkan situasi alun-alun Jombang ya. Anak-anak mengamati video itu dulu video. Habis itu anak-anak menyampaikan, oh apa sih di dalam video itu? Apa sih? Nah, itu nanti berdasarkan dengan langkah-langkah penulisan LHU itu. Nah, kalau sudah saya menjelaskan itu, nanti anak-anak berkelompok untuk mencari tempat mana yang akan dikunjungi. Mas, menarik sekali. Saya kok rasanya ingin jadi muridnya Bu Vivin ini kalau seperti ini. Oke, Bu Vivin, baiklah itu tadi percakapan pra-observasi tentang pembelajaran yang akan Bu Vivin lakukan. Bu Vivin akan melakukan pembelajaran itu kapan? Insya Allah besok ada jam ke-3-4. Iya, jam ke-3-4 ya Bu Vivin ya. Nanti pada saat Bu Vivin masuk kelas jam ke-3-4 itu, nanti saya ikut Bu Vivin untuk melakukan observasi sebagai rangkaian supervisi akademik ya Bu. Oke, baiklah Bu Vivin, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti di pembelajaran di kelas pada waktu observasi. Oke, terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi dengan Bu Vivin Lufiatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
tujuan pembelajaran kalian temui sebelumnya mungkin akan memberi pertanyaan dulu. Observasi. Apa kalian pernah tidak mendengar atau membaca bacaan tentang laporan hasil observasi? Coba sebutkan contohnya. Contohnya apa? Angkat tangan. Ini bisa loh. Nah, terus satu lagi apa? Kalian pernah nggak ke ke tempat transportasi umumnya di dalam bis? Kan juga sama dengan observasi. Tempatnya? Kalau observasi itu satu tempatnya harus jelas. Misalkan contohnya di Pujasera. Kan tahu kan Pujasera? Oke, pertanyaan itu sebelum observasi harus kita buat pertanyaan. Pertanyaan jangan dibuat saja, tapi harus digodok dikit, harus dicermati dulu, baru kita kerjain ke lapangan. Oke, habis ini Bumi akan cantumkan jalan-jalan ke Nusa Dua. Jalannya apa nih? Belum mandi. Siswa SMP 2. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Tujuan belajar hari ini. Yang menjelaskan langkah-langkahnya apa? Menentukan objek terlebih dahulu. Betul. Sebelum kita melakukan observasi, kita harus menentukan objek. Objek itu utama yang harus kita siapkan. Kalau tidak jadwal observasi, betul. Terus kemudian yang ketiga, melakukan observasi. Apa itu contohnya melakukan observasi dan objek? Oke, jadi berwawancara secara langsung dengan objeknya. Nah, sekarang kalian berkelompok, ada kelompoknya begini ada. Misalkan nanti kalian berdiri, nomor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti dia bergerak ke belakang. Kalian berdiri dulu, kita berdiri. Berdiri aja, tidak ada. Nanti kita ke belakang aja. Sudah berapa? 4. 传进。 Nah, setelah kalian mengamati video tadi, langkah selanjutnya apa yang kalian lakukan? Membuat pertanyaan satu-satu. Langsung, kalau sudah buat pertanyaan, langsung kalian tempelkan di papan. Pertanyaan hasil dari kalian melihat video tadi.
Kegiatan apa yang perlu dilakukan saat pagi hari di alun-alun Jombang? Apa fasilitas yang ada di alun-alun, lalu apa kegunaan alun-alun Jombang bagi masyarakat umum, lalu toilet di alun-alun Jombang ada berapa? Di alun-alun Jombang. Yang kedua, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di alun-alun ketika sore hari. Yang ketiga, kapan perpindahan tempat yang kelima, bagaimana perawatan yang dilakukan terhadap alun-alun Jombang agar kita bagus semua dan layak diikuti. Sama bagaimana pengadaan alun-alun Jombang pada sore hari. Dari jawaban dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 itu bervariasi. Ada yang masih alun-alun Jombang yang sudah kalian amati video tadi. Coba di dalam pertanyaan ini siapa yang bisa maju ke depan? Oh, ini bagian dari PSD. Bingung ya? Siapa yang bisa maju ke depan? Oh, bisa yang lagi. Struktur silakan aja. Dapat tambahan nilai Nah, ini disimpan ya, jangan sampai hilang. Nanti dicampurkan di buku bahasa Indonesia. Bab WHO sekarang tidak bisa menilai pertanyaan untuk absen hari. Oke, sekarang kita durasi. Depan dulu. Struktur WHO ada definisi umum, deskripsi membacakan ini. Ayo mana banten? Ya Rizky, kan? Ayo. Jombang pada sore hari. Kedua, bagaimana keadaan alun-alun Jombang pada sore hari. Yang ketiga, kegiatan apa yang dapat dilakukan saat pagi hari di alun-alun Jombang selain membeli makan dari pagi. Yang keempat, apa saja sekolah yang ada di sekitar alun-alun Jombang. Yang ketiga, apakah di alun-alun Jombang terdapat fasilitas khusus anak-anak dan apakah membungkus biaya. Yang keempat, apakah kondisi kebersihan di playground sudah benar-benar memadai untuk dijadikan tempat bermain. Yang kelima, bagaimana perawatan ini? Kali ini termasuk pada definisi umum. Sedangkan ini ada yang sudah meneliti. Ini termasuk dari deskripsi besar.
Penggunaan EDB, nilainya Salam. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tentang susunan lokasi yang kami susun senja di alun. Menikmati senja di alun dimulai dari definisi umum. Kabupaten Jombang dikenal karena banyaknya pondok pesantren yang berdiri. Jombang dikenal dengan kota santri yang tinggi akan sikap toleransi masyarakatnya. Alun-alun Jombang adalah tempat hiburan yang berada di tengah kota Jombang. Berada di dekat Masjid Agung, SMP Negeri 2 Jombang, SMA Negeri 1 Jombang, dan SMK Negeri 2 Jombang, serta di dekat stasiun Kabupaten Jombang. Alun-alun merupakan tempat hiburan keluarga dan teman-teman yang ingin menikmati keindahan kota Jombang. Walaupun fasilitas yang ditawarkan hanya sebatas membeli jajanan ke kaki lima dan bermain playground, tapi luasnya alun-alun kota Jombang menjadi daya tarik tersendiri. Aktivitas banyak dapat dilakukan pada sore hari. Contohnya, untuk anak-anak dapat menikmati fasilitas rekreasi yang disediakan. Untuk orang tua bisa berjalan-jalan di sekitar alun-alun Jombang. Bahkan untuk kaum muda-mudi bisa menikmati suasana senja dengan sekedar duduk dan bercengkrama dengan temannya. Jombang juga memiliki hiasan-hiasan yang indah dan playground yang memadai dan dapat digunakan anak-anak untuk bermain. Para pemerintah Kota Jombang sangat menjaga dan merawat alun-alun Kota Jombang. Alun-alun Jombang yang berjalan di siapa yang bisa memberikan saran dan trik untuk kegiatan hari ini yang merefleksi menggunakan 2 stiker not warna merah dengan warna hijau. Yang sudah paham dengan materi ini langsung menunjukkan stiker warna hijau. Warna merah, nanti yang belum masih bingung berarti yang kamu tunjukkan warna hijau. Oke? Nah, ada bagian. Oke, nanti yang bingung berarti stiker warna hijau. Yang sudah paham menggunakan stiker warna merah. Biar lebih tahu ya, ayo belum. Kamu dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Susanti, CGP Angkatan 11, kelas 34B. Di sini saya ditemani oleh Bu Vivin Lukiatin sebagai guru bahasa Indonesia. Beliau saat ini diberi tugas untuk mengajar di kelas 8. Kemudian kegiatan kita kali ini adalah tentang pasca observasi. Bu Vivin, setelah saya melakukan kegiatan supervisi di kelas Bu Vivin kemarin, yaitu pada tahap observasi, bagaimana perasaan Bu Vivin? Alhamdulillah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin lancar sesuai dengan metode pembelajaran, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya. Lancar ya Bu Vivin Iya, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Vivin, menurut Bu Vivin, apakah tujuan pembelajaran kemarin sudah bisa dicapai? Alhamdulillah sudah, insya Allah sudah. Kemarin tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya, Bu Erna kemarin ya. Yang pertama itu memahami tentang teks LHO, kemudian juga memahami tentang langkah-langkah penulisan LHO, kemudian yang terakhir tujuan terakhir yaitu anak-anak membuat teks LHO. Oke, bagus sekali Bu Vivin ya. Kemudian sehubungan dengan area yang akan dikembangkan oleh Bu Vivin, Iya. sejauh mana Bu Vivin sudah melakukannya? Oke, pembelajaran kemarin saya menggunakan diferensiasi, yaitu 3. Yang pertama konteks, yaitu menjelaskan dulu tentang TKLAO-nya, kemudian proses anak-anak berkelompok, kemudian produk, berarti langsung anak-anak menyampaikan hasil produknya di depan secara presentasi. Oke. Bu Vivin, dari area yang sudah dikembangkan Bu Vivin tadi, dengan berbagai macam tadi, mulai dari teks LHO, laporan hasil observasi gitu ya Bu Vivin ya? Iya. Adakah kendala atau kesulitan yang dialami Bu Vivin selama pembelajaran tersebut? Nah, itu Bu Erna, kemarin setiap pembelajaran pasti ada kendala ya dalam proses pembelajaran. Nah, kemarin saya membuat kelompok, menjadikan kelompok, itu ada berapa persen? 10% anak yang belum aktif, belum bisa aktif dalam berkelompok. Nah, itu ada yang aktif, ada yang sedikit yang tidak aktif. Iya. Jadi dari yang aktif, ada yang tidak aktif sekitar 10% itu, kira-kira apa yang menyebabkan kok ada 10% dari sekian anak yang tidak aktif itu? Nah, itu makanya sebagai guru kita harus pinter-pinter ya membuat metode pembelajaran supaya anak itu berkreatif. Nah, kemarin anak-anak masih saya kurang mampu, kurang memahami juga ya peran dalam berdiskusi. Nah, itu yang kurang saya pahami, yang kurang belum kita laksanakan itu. Itu ya Bu Vivin ya. Iya. Jadi belum mendalami semua peran dari siswa dalam kelompok. Iya. Itu ya. Kesulitannya. Iya. Lalu mungkin ada kendala lain Bu Vivin atau kesulitan lain? Nah, itu aja Bu yang ya sementara ya. Oke. Kemudian dari pembelajaran kemarin juga sejauh mana Bu Vivin melakukan penilaiannya? Nah, melakukan penilaian cara mengatasi tadi ya. Nah, itu tadi cara untuk mengatasi setelah saya evaluasi hasil melihat pembelajaran yang saya lakukan tadi. Nah, itu nanti misalkan ada satu yang siswa yang kurang aktif, nanti kelompok lain yang sama-sama tugasnya nanti saling berkolaborasi sehingga anak yang tidak aktif itu bisa ikut aktif dalam berdiskusi atau presentasi. Nah, itu tadi cara saya. Sudah ada langkah Nah, iya. Setelah pembelajaran itu tadi saya evaluasi. Oh, gitu tak ada sedikit anak yang kurang aktif dan tidak aktif. Yang kurang aktif dengan yang aktif. Nah, baik Bu Vivin, kalau sudah seperti itu, solusi juga sudah didapatkan. Lalu apa yang akan Bu Vivin lakukan pada pembelajaran selanjutnya? Nah, untuk langkah selanjutnya nanti saya akan membuat metode atau teknik pembelajaran yang lebih kreatif supaya anak-anak di kelas itu bisa aktif semuanya. Jadi belajar sambil kayak situasi yang menyenangkan supaya anak-anak itu bisa berkreatif dalam pembelajaran itu tadi. Berarti akan metodenya metode pembelajaran yang lebih kreatif gitu ya Bu. Iya, itu media juga terutama. Media juga. Iya, terutama media juga. Ya, tentunya juga lebih menarik. Diintegrasikan dengan
KSE-nya juga Iya, ya Bu Vivin ya. Oke. Nah, baik Bu Vivin, kalau sudah seperti itu, kalau nanti Bu Vivin akan melakukan pada bab yang berbeda di kelas yang berbeda, apa yang akan Bu Vivin lakukan? Ya Pak? Apa Maksudnya? yang akan Bu Vivin lakukan untuk pembelajaran selanjutnya di kelas yang berbeda? Apakah hanya kelas itu saja? Iya, Gitu? mulai dari saya sebelumnya kan dari kelas 1 ini, 1 bisa saya evaluasi. Oh, seperti tadi kan ada anak yang tidak aktif, ada anak-anak yang aktif. Nah, untuk di kelas selanjutnya saya akan memperbaiki lagi dengan tadi peran apa namanya, peran kelompok tadi loh yang berkolaborasi. Nah, itu nanti supaya lebih baik dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi intinya dengan menerapkan kolaborasi pada siswa itu ya, supaya lebih aktif. Menghilangkan yang 10% tadi Nah, ya. itu ya, supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Kira-kira kapan Bu Vivin memulainya? Nah, itu nanti menunggu minggu depan insya Allah. Iya, minggu depan. Sekarang masih, Secepatnya iya ya? cepatnya. Baiklah Bu Vivin, itu tadi percakapan kita pada pasca observasi Iya, ini. makasih Bu Sukses buat Bu Erna. Vivin, semoga di pembelajaran selanjutnya lebih kreatif dan menarik, Iya, sehingga semakin amin. berpihak kepada murid kita. Iya, terutama pada media, pada pembelajaran supaya lebih kreatif. Iya. Terima kasih Bu Vivin. Iya, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.